Selamat datang, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena Dia baik. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mau memuliakan nama-Mu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Engkaulah Tuhan, penolong kami yang setia. Engkaulah kubu pertahanan kami, kota benteng kami, tempat perteduhan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu setia bagi setiap kami. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang
firman-Nya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankan-Nya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkan-Nya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, sungguh ajaib, penolong kami yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini khotbah saya adalah berjudul Roh Kudus, The Holy Spirit. Belum lama kita merayakan Hari Raya Pantekosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid di kamar loteng di Yerusalem. Lalu bagaimanakah orang percaya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Saya akan mengambil satu nama dari deretan orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
keluarlah nama Petrus. Petrus ini luar biasa sekali. Itu sebabnya saya ambil namanya untuk saya beritakan dalam peristiwa kepenuhan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem. Petrus adalah seorang murid yang jatuh. Dia kejatuhannya besar. Tetapi dari kejatuhan yang besar, dia menjadi putung api yang paling besar. Apa artinya itu? 3 kali Petrus ketika Yesus ditangkap dan dibawa diadili di tempat imam besar Kayafas, Petrus mengikutin. Tetapi Petrus ada di halaman, dan ketika malam hari udara makin bertambah dingin, maka dinyalakan api unggun. Dan saudara perhatikan, di depan api unggun itulah Petrus ini menyangkali Tuhannya, gurunya, dengan perkataan, "Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu siapa dia." Tidak 1 kali, bahkan dia menyangkal 3 kali di depan api unggun itu. Tetapi saudara, di kemudian hari, dalam waktu kemudian, ketika Yesus naik ke surga, maka para murid yang menyaksikan diberi perintah oleh Yesus untuk menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus untuk diselamatkan, membawa mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Petrus ini ketika dia menerima curahan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem pada hari raya Pantekosta, maka Petrus menceritakan tentang Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tak beberapa waktu yang lalu dia menyangkali Tuhannya, maka pada saat dia dipenuhi Roh Kudus di kamar loteng di hari raya Pantekosta di kota Yerusalem, dia ceritakan tentang Tuhannya dengan berapi-api. Dia ceritakan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, dalam api dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 21, saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, mereka ini kembali melaut, kembali kepada pekerjaannya yang semula. Sebelum Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya, mereka adalah para nelayan. Dan pada saat itu, hari-hari itu, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sebelumnya, di mana ada Yesus, di situ ada murid-murid. Saudara, mereka selalu beriringan bersama-sama di dalam melayan. Tetapi hari setelah Yesus disalib dan Yesus bangkit, maka Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid. Itu sebabnya murid-murid ini menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat, menjadi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Akhirnya mereka kembali pada pekerjaannya yang semula. Dan di sini saudara, ketika mereka kembali pada pekerjaannya yang semula, mereka mengandalkan kembali pada kemanusiaannya, maka hasilnya adalah nihil, tidak satu ekor pun ikan didapat. Lalu Yesus memanggil mereka dan bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Maka jawab murid-murid, "Tidak ada." Sebab semalam-malaman satu ekor ikan pun tidak ditangkap, tidak dapat ditangkap. Tuhan Yesus tahu kondisi apa yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Itu sebabnya dia menyapa mereka sambil bertanya tentang kondisi mereka, masalah yang mereka hadapi, dengan pertanyaan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Sebenarnya Yesus tahu jawabannya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini juga, kalau kita PSBB mulai dibuka dan kemudian new normal mulai disuarakan, maka new normal ini bukanlah untuk virus-virus itu sudah lenyap dari bumi Indonesia. Pandemi sudah berlalu. Bukan, tetapi new normal itu untuk menormalkan kembali ekonomi kita. Hari-hari ini betapa sulitnya orang mencari uang. Mereka tidak leluasa lagi seperti waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi terjadi. Mereka tidak bisa berdagang. Orang yang bekerja banyak yang ter-PHK. Mau keluar takut tertular oleh virus COVID-19. Dan orang mau memakai jasa orang lain pun tidak berani. Dan akibatnya di mana-mana timbullah kepenatan, keputusasaan. Orang-orang
tidak semangat lagi. Itu sebabnya Bapak Presiden kita Jokowi memproklamirkan new normal supaya ekonomi bangkit dan kami bangsa Indonesia ini mulai menggeliat dan bersemangat kembali. Saudara, keadaan itu apakah terus seperti ini? Kesulitan tentu saja tidak akan langsung bisa pulih seperti sedia kala. Maka hal ini yang dihadapi oleh seluruh bangsa di negeri ini. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Mereka hilang semangatnya. Mereka capek, mereka penat. Nelayan mencari ikan tidak mendapatkan seekor pun. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu jawabannya. Tetapi Tuhan Yesus ingin mereka menceritakan kepada Yesus. Mereka dari mulutnya menceritakan keadaan mereka kepada Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami hal yang seperti ini, Tuhan tahu, ya. Ketika Tuhan mengelontarkan pertanyaan, apa yang kau hadapi, apa masalahmu, Tuhan tahu jawabannya. Tapi Tuhan ingin kita menceritakannya sendiri kepada Dia melalui doa kita. Pada waktu orang diselamatkan, sebelum dia diselamatkan, mereka harus mengakui bahwa mereka hidup di dalam belenggu dosa. Mereka harus mengakui bahwa mereka sudah jauh terhilang di hadapan Yesus. Dan ketika pengakuan itu diucapkan, maka datanglah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan ketika murid-murid di kamar loteng, mereka berdoa bersehati. Tetapi yang terlebih penting, mereka mengosongkan dirinya, tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tidak lagi mengandalkan kemanusiaannya, mengakui bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, mengakui dirinya kosong dan perlu diisi. Siapa yang mengisi? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengisi bejana kehidupan kita yang kosong dengan air kehidupan, meluber, memenuhi hati kita. Haleluya. Di dalam ayat ke-15 saya loncat, ya. Saya meloncat ke-15. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, pada pertanyaan yang ketiga kali, Simon sedih. Dia ingat bagaimana dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan tiba pada pertanyaan Yesus yang ketiga kali. Ini adalah pertanyaan yang menuntut kasih, menyintai Yesus lebih dari yang lain. Ini menuntut kasih yang agape, kasih kepada Yesus Kristus melebihi dari segala-galanya. Itulah sebabnya Petrus menangis. Saudara, pertanyaan ini dikatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi keluargamu, anak-anakmu, teman-temanmu? Sehingga waktunya ibadah tidak datang, tidak ibadah karena lebih mementingkan ketiganya. Apakah engkau mengasihi aku lebih melebihi dari pekerjaanmu? Pekerjaan yang menghasilkan uang, apalagi kalau menghasilkan uang yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku melebihi pekerjaanmu yang menghasilkan kekayaan yang berlimpah-limpah? Saudara, Tuhan Yesus bertanya juga, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari hal yang penting, hal yang lebih utama, yang engkau sangat sayangi, yang engkau sangat sukai? Saudara, kalau yang kita sukai adalah mobil bermerek, ya, maka cinta kita kepada mobil itu melebihi daripada cinta kita kepada Yesus. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Yesus kepada Petrus, dan juga dipertanyakan Yesus kepada kita semua. Petrus waktu itu dalam kondisi dia itu tidak berguna, merasa tidak berguna. Mengapa merasa tidak berguna? Sebab Petrus sudah menyangkali Yesus. 3 kali dia menyangkali Yesus, yang tadinya bersama-sama dengan Yesus. Dia itu selalu bertindak untuk membela Yesus dalam segala perkara. Tetapi justru pada saat Yesus ditangkap, diadili, justru di situ Petrus menyangkal. Itulah dia merasa sebagai orang yang tidak berguna, murid yang tidak berguna. Ya.
Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam pertanyaan kedua dan ketiga, dia menyebut nama Petrus. Simon, ya. Kalau kita dipanggil dengan nama kita, saudara, enak kedengaran di telinga kita, ayem masuk di dalam hati kita. Simon, apakah engkau mencintai aku lebih daripada yang lain? Haleluya. Pertanyaan ini, saudara, diajukan kepada Tuhan. Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan." Maka kata Tuhan Yesus, "Gembalakan domba-dombaku." Dan Yesus juga berkata bahwa Petrus itu nanti harus mati syahid di dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya tentang Yesus Kristus. Haleluya, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dia jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau," dengan menangis, saudara. Ya. Tuhan Yesus kemudian mengatakan, "Ikutlah aku." Ya. Saudara, panggilan Yesus ini sudah pernah didengar oleh Petrus. Ini adalah panggilan yang kedua kali. "Ikutlah aku." Di mana panggilan Yesus yang pertama kali kepada Petrus? "Ikutlah aku." Yaitu ketika Yesus menjumpai Petrus. Dan Petrus saat itu sedang memperhatikan Yohanes melakukan pekerjaan untuk Yesus. Saudara, panggilan ini tentu adalah panggilan pribadi. Tentu kepada orang yang sifatnya pribadi, saudara. Jadi panggilan untuk menginjil, panggilan untuk menjadi guru sekolah minggu, panggilan untuk paduan suara, panggilan untuk mencari jiwa, panggilan untuk berdoa. Ya. Panggilan ini tidak boleh pada melihat orang lain. Panggilan ini, saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus sama seperti saudara Tuhan Yesus memanggil Petrus. Panggilan pribadi yang kedua kalinya, saudara. "Ikutlah aku." Saudara, dan Petrus mengikut Yesus. Dia mengembalakan domba-domba. Dia banyak menangkan jiwa. Dan dia nanti akhirnya mati salib. Dan Petrus inilah yang disebut sebagai Bapak Gereja. Orang Katolik membuat gereja dengan nama Saint Petrus. Ya, saudara. Dia tidak takut mati. Dan dia memenuhi panggilan itu dengan sempurna. Yesus akan menjumpai kita di mana saja kita berada, saudara. Yesus ingin dia ditempatkan di tempat yang utama di dalam kehidupan kita. Dan Yesus memanggil kita untuk mengikutinya, tidak tergantung kepada orang lain, saudara. Haleluya. Bagaimana kamu akan menjawab 3 komitmen pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada kamu, seperti kepada Petrus?
Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Roh Kudus itu adalah warisan bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang percaya dan menjadi hak saudara, menjadi hak saya. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, pada hari ini, jikalau engkau mendengar suaraku, jangan engkau mengeraskan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Haleluya. Supaya kami dipenuhi Roh Kudus dan menjadi saksimu Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus untuk Tuhan melebarkan kerajaan surga, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.